Puji Tuhan, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan selalu membawa berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Sehingga segalanya sampai hari ini indah, segalanya diberkati. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kuasa, urapan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Sehingga kami percaya setiap kami akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya bicara tema kewajiban merawat orang tua. Dari Matius pasal 15 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat pandangan dan perlakuan orang-orang dunia terhadap orang tua, maka sangat berbeda. Ada orang-orang dunia yang sebetulnya punya orang tua, tetapi mereka nggak bisa menghargai. Mereka cuek, bahkan ada orang yang melakukan kejahatan bagi orang tuanya. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang memang nggak punya orang tua, sehingga sampai mereka mengangkat orang tua angkat. Karena mereka sadar orang tua itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita melihat apa kata Alkitab tentang merawat dan menghargai orang tua. Nah, sebetulnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kita harus bersukacita, harus bangga kalau kita punya orang tua. Kenapa? Karena memang kalau kita ada di dunia, itu bukan karena kita. Karena orang tua kita yang Tuhan percayakan untuk melahirkan kita. Bahkan kalau kita dengar-dengar, seorang ibu waktu melahirkan anaknya, dia mempertaruhkan nyawanya. Seorang tua yang baik pasti berjuang habis-habisan. Mereka bekerja keras sampai tidak mengenal lelah untuk merawat anak-anaknya. Sampai mereka nggak bisa tidur, mereka bekerja habis-habisan. Kenapa? Karena mereka rindu supaya anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Memang nggak bisa dipungkiri, ada orang tua yang memang bersikap tidak baik kepada anak-anaknya. Karena punya kekurangan, karena punya kelemahan, mereka memperlakukan anak-anak dengan kasar, tidak peduli, nggak mau tahu dengan anak-anak. Sehingga ada anak-anak yang menjadi kecewa, ada anak-anak yang menjadi marah, ada anak-anak yang mengutuki, bahkan merancangkan yang jahat buat orang tuanya. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib, dengar baik nih, kita wajib merawat orang tua. Jadi bukan kalau saya suka, kalau saya senang, saya merawat orang tua. Apapun keadaan orang tua kita, dengar baik nih, sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi orang tua kita. Kita harus merawat, kita harus memberkati orang tua kita. Jangankan orang tua kita, kalau kita mengerti firman Tuhan, Alkitab bilang, ya kan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Dan yang saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak-anak yang merawat orang tuanya pasti akan mendapatkan berkat. Karena Alkitab bilang, maka engkau akan panjang umur dan hidupmu diberkati. Tetapi kalau kita dalam hidup kita mengabaikan orang tua, justru ada penghakiman yang luar biasa. Alkitab bilang terkutuk akan dihukum mati. Itu sebabnya hari ini saya mau mengingatkan buat setiap anak-anak, apapun keadaan orang tua, pastikan hidup kita merawat orang tua kita. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana anak merawat orang tua? Yang pertama, harus menyediakan waktu untuk orang tua. Memberkati orang tua bukan berarti harus selalu memberikan materi yang banyak. Tetapi ada masanya kita memberikan waktu kita. Karena ketika orang tua kita sedang kesepian, sedang membutuhkan perhatian, sedang membutuhkan ingin didengarkan, kita hadir mendengarkan mereka, kita hadir menguatkan mereka. Saudara, kalau seorang orang tua didengarkan, kalau seorang dikasih, maka dia akan merasa hidupnya dihargai, hidupnya diberkati. Itu sebabnya
Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, sibuk dengan hobi kita, sibuk dengan hal dunia, sementara kita tidak punya waktu untuk memperhatikan orang tua kita. Itu sebabnya pastikan engkau boleh sibuk di dunia ini. Kau bisa jadi pengusaha yang hebat, kau bisa jadi pejabat, tapi jangan lupa sisihkan waktumu untuk mendampingi, untuk bersekutu, untuk saling bercerita dan mendengarkan keluhan-keluhan orang tuamu. Yang kedua, bagaimana anak merawat orang tua? Yang kedua adalah harus menyediakan kebutuhan mereka. Yang saya percaya, kalau anak diberkati bukan karena dia hebat, saya percaya karena ada orang tua yang mendoakan mereka. Dan ingat, kalau engkau diberkati, itu juga bagian dari kewajiban yang harus engkau berikan buat orang tuamu. Jangan minta orang lain merawat orang tuamu dong. Jangan minta orang lain memelihara orang tuamu. Engkau sendiri yang akan memelihara. Pelihara, lihat kebutuhan mereka. Ya kan, lihat kebutuhan jasmani mereka. Lihat kesehatan mereka. Ya kan, dampingi dia bila perlu untuk olahraga supaya dia sehat. Ya kan, jadi kalau kita diberkati, pastikan engkau berkati orang tuamu. Jangan engkau berlagak hebat, engkau pakai barang-barang yang mewah, engkau terbang sana terbang sini, tapi orang tuamu engkau enggak rawat. Saya percaya ketika kita memberkati orang tua kita, maka berkat Tuhan dari sorga senantiasa melimpah dalam hidup kita. Yang terakhir, bagaimana kita merawat orang tua, yaitu yang ketiga, memperhatikan kebutuhan mereka. Saudara, manusia bukan hanya membutuhkan kebutuhan jasmani. Orang tua kita membutuhkan kebutuhan rohani, supaya jangan mereka merasa asing. Jangan sampai persekutuan mereka dengan Tuhan terputus. Itu sebabnya seorang anak memastikan harus mendoakan orang tuanya supaya tetap ada dalam pimpinan Tuhan, supaya mereka jangan kecewa, supaya mereka tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Karena buat orang tua kita yang harus kita pastikan, kalau orang tua kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus pastikan bahwa mereka punya jaminan kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Bapa. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, tetapi kita gak sadar, kita lupakan orang tua kita, dan kalau mereka meninggal, akhirnya mereka masuk neraka. Ini sebuah kedukaan yang sangat besar. Itu sebabnya pastikan berikan waktumu untuk memenuhi kebutuhan rohani orang tuamu. Jadi saya simpulkan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita merawat orang tua dengan cara memberikan waktu kita, dengan cara memberikan kebutuhan jasmani, dan memberikan kebutuhan rohani mereka. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. Amin.